Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah jendela awal dari ABSS Premiere V20. Untuk membuat data perusahaan baru, kita bisa klik Create a New Company File. Selanjutnya akan tampil New Company File Assistant. Seperti ini, kita klik Next saja. Kemudian akan disuruh mengisikan data baru perusahaan pada kotak dialog New Company File Assistant, bagian Company Information. Kita klik namanya Fotokopi Amer, alamatnya Jalan Cipinang, Elok, Blok A, nomor 9, dengan nomor teleponnya 021 email addressnya vicyamer@gmail.com. Jika sudah terisikan seperti ini, lalu kita klik Next. Pada kotak dialog New Company File Assistant, bagian Accounting Information, isi data tahunan, pembukuan, dan bulanan transaksi perusahaan. Untuk transaksi perusahaan Fotokopi Amer menggunakan tahun 2022 dengan last month-nya Desember, kemudian conversion month-nya kita menggunakan Januari, dan number of accounting-nya kita menggunakan 13. Jika sudah, kita klik Next saja. Kemudian pada Please confirm your accounting information akan menampilkan sebuah konfirmasi tentang accounting year yang sudah dibuat. Kita bisa klik Next saja. Kemudian akan tampil kotak dialog Account List. Ada 3 bagian pilihan pembuatan akun. Kita menggunakan yang atas. Selanjutnya kita klik Next. Lalu pada bagian Select your account list, pilih type perusahaan yang sesuai dengan perusahaan. Industry classification-nya menggunakan service. Untuk type of business-nya kita menggunakan copy center. Lalu kita klik use business type. Selanjutnya kita klik Next saja. Kemudian pada kotak dialog New Company File Assistant, bagian Company File, klik tombol Change untuk memilih penyimpanan file data perusahaan tersebut. Kita bisa langsung klik Next saja. Setelah itu akan tampil information congratulations sebagai ucapan selamat. Karena kita adalah sebagai pemakai software Premiere telah berhasil membuat data akun baru dengan ABSS Premiere. Kemudian di bagian ini kita klik Command Center. Setelah itu akan tampil menu utama ABSS seperti ini. Selanjutnya kita ke pengaturan preferences. Untuk menentukan ketentuan preferences dengan cara sebagai berikut. Pilih menu setup. Kita pilih menu preferences. Kemudian kita klik IDE multi. Bagian Windows mengizinkan untuk mengatur tampilan dalam lingkungan ABSS seperti tata letak setiap Windows. Kita klik OK saja.
kemudian dia akan ke checklist seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ke bagian Windows, kita unchecklist automatically-nya. Selanjutnya kita ke sales, kita checklist di bagian warn for duplicate, dan jangan lupa untuk terms-nya kita isi. Kita menggunakan in given dengan 10 discount, bensinnya 30, diskonnya sebesar 2%. Selanjutnya kita klik OK. Lalu kita ke purchase, klik warn for duplicate, selanjutnya kita ke security, kita klik tombol user IDs, kita klik new, kita isikan, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik OK lagi. Kemudian kita akan membuat mata uang. Setelah mengaktifkan fasilitas multi-currency, secara otomatis telah dibuatkan salah satu mata uang standar internasional, yaitu United States. Kemudian kita klik list, kita pilih currency, kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan oleh ABSS. Dari daftar mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list uang, kemudian delete currency. Kita klik delete. Kemudian kita mengedit mata uang United States, kita klik edit, kita ubah menjadi rupiah, currency code-nya kita ganti jadi IDR, currency name-nya rupiah, currency tombolnya kita ganti menjadi Rp. Kita klik OK. Kemudian kita klik new untuk menggunakan mata uang USD. Exchange rate-nya jangan lupa untuk dirubah menjadi $15. Currency tombolnya kita ubah, lalu kita klik OK. Untuk di bagian Singapura dolarnya, kita hanya mengedit di bagian exchange rate-nya saja menjadi 11.540. Kita enter, lalu kita klik OK. Selanjutnya setup data akun. Untuk menghapus akun yang tidak digunakan, kita pilih Command Center, kemudian pilih account list, klik Command Center, pilih account, kemudian pilih account list.
Kemudian hapus akun Payroll Checkaway Account, Cash Register Draw. Caranya yaitu pada kotak dialog Edit Account, klik kanan, kemudian pilih Delete Account. Untuk menghapus akun selanjutnya, ikuti langkah di atas sesuai dengan tabel akun yang dihapus. Kemudian untuk akun yang diubah, pilih nomor akun atau nama akun yang ingin diubah datanya. Sebagai contoh, menggunakan nama akun Checkaway Account menjadi Cash IDR, kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol edit. Ubahlah data akun sesuai data berikut. Setelah selesai, klik tombol OK. Lakukan cara yang sama kepada akun yang lainnya yang harus diubah. Selanjutnya, membuat akun baru. Pada kotak dialog Account List, pilih tombol New. Pada kotak dialog Edit Account, untuk tab Profile, pilih option Header atau Detail sesuai yang diinginkan. Kemudian pilih type akun. Setelah itu buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan. Selanjutnya buat nama akun sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh, buat akun Cash USD dengan type account adalah bank. Untuk menambahkan akun dengan mata uang asing, lakukan seperti cara di atas. Setelah itu, klik kotak dialog Edit Account untuk tab Details. Pada kolom currency, ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan. Kemudian klik tombol Use Currency. Sebagai contoh, ubah currency menjadi USD. Setelah itu, akan tampil kotak dialog ABSS Premier untuk konfirmasi bahwa akan dibuatkan akun exchange secara otomatis oleh ABSS Premier berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom currency. Klik OK jika setuju ingin dibuat akun exchange secara otomatis. Pada kolom currency exchange account akan tampil nomor akun secara otomatis. Klik tombol OK. Hasil pembuatan akun baru akan tampil pada akun list. Kemudian sesuaikan type akun untuk akun exchange yang terbentuk secara otomatis dengan type akun yang diinginkan. Contoh pada akun Cash USD Exchange. Ubah type akun Order Asset menjadi bank dengan klik tanda panah pada Cash USD Exchange, kemudian pada tab Profile bagian kolom Account Type, ubah menjadi bank. Klik tombol OK untuk menyelesaikan proses ubah akun. Untuk membuat akun selanjutnya, ikuti langkah seperti berikut. Lalu kita ke Setup Link Account. Yang pertama, kita buka link account rupiah. Kemudian klik tombol Edit. Ubah link account pada tab Reusable Account seperti ini. Ubah link account pada tab Payable account-nya menjadi seperti ini. Lalu kita ke mata uang USD. Klik tombol Edit, lalu klik tanda panah. Ubah link account pada tab Reusable Account menjadi seperti ini. Ubah link account pada tab Payable Account lalu menjadi seperti ini. Selanjutnya kita ke link account USD. Caranya masih sama, kita klik tombol edit atau klik tanda panah. Ubah link account pada tabel Reusable-nya menjadi seperti ini. Lalu ubah link account pada tabel Payable Account menjadi seperti ini. Selanjutnya pembuatan data pajak. Pada menu bar, pilih list menu, pilih text code. Tampilan jendela text code list seperti ini. Klik double klik baris pajak VAT atau klik tombol edit. Setelah itu akan tampil data VAT sebelum dilakukan perubahan data. Kemudian lakukan perubahan data, setelah itu klik OK. Selanjutnya kita membuat data job. Pilih menu list, kemudian pilih jobs. Pada tampil kotak dialog jobs list, kemudian klik new. Tambahkan detail job sesuai yang diinginkan. Kemudian klik tombol OK. Lakukan langkah-langkah seperti ini sama dengan job selanjutnya. Kemudian pembuatan kategori. Langkah-langkahnya yaitu pilih menu list, kemudian pilih kategori, tampil kotak dialog kategori list, kemudian klik new. Tampil kotak dialog kategori sesuai yang diinginkan, kemudian klik OK. Lalu pembuatan price level. Langkah-langkahnya yaitu pilih menu list, kemudian pilih custom list,
and file name. Setelah itu pilih price levels. Pilih tab price level, sesuaikan isi datanya dengan yang diinginkan. Kemudian klik OK. Kemudian kita akan membuat data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Langkah-langkahnya adalah yaitu pilih menu cart file pada command center, kemudian pilih cart list. Pilih tab customer, kemudian pilih tombol new. Pada kotak dialog cart file, untuk tab profile isi data cart type-nya, pilih type customer. Designation-nya pilih company. Name-nya ketikkan nama customer, contoh Lisa. Kemudian card ID-nya, ketik nomor ID, contoh C001. Currency-nya pilih jenis mata uang yang digunakan oleh kartu perusahaan tersebut. Contoh untuk Lisa, jenis mata uang tersebut menggunakan USD. Location-nya tetapkan alamat sebagai tagihan atau alamat lainnya. Invite card-nya beri tanda checklist jika perusahaan sudah tidak aktif lagi. Kemudian akan tampil seperti ini. Setelah itu klik selling details. Isikan item price levelnya menjadi USD, tax code-nya PPN, flag tax code-nya NT. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk card list customer lainnya. Kemudian ini adalah hasil yang sudah diinput data customer pada software ABSS Premier. Untuk data supplier, data-datanya langkah-langkahnya sebagai berikut. Pada menu cart file, pada command center, kemudian pilih cart list, pilih tab supplier, kemudian pilih tombol new. Pada kotak dialog cart file, untuk tab profile, isi data cart type, pilih type supplier yang sesuai dengan data perusahaan. Designer-nya juga pilih company. Name-nya ketik nama supplier, contoh namanya yaitu Toko Kenko. Card ID-nya ketikkan nomor ID, yaitu V001. Currency-nya sesuaikan mata uang dengan supplier tersebut. Untuk Toko Kenko, jenis mata uang yang dipilih yaitu IDR. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Kemudian setelah itu klik tab buying details, isi data tax code-nya menjadi PPN, flag tax code-nya NT. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk data card list supplier seperti ini. Kemudian berikut hasil data supplier yang sudah diinput pada software ABSS Premier. Lalu langkah-langkah untuk mengisi data employee masih sama seperti yang tadi, hanya saja kita mengisikan tabnya pada employee. Kemudian ke katalog dialog filenya, untuk profile isi data seperti card type-nya pilih type employee. Designer-nya pilih individual. Namanya kita menggunakan nama Gita. Card ID-nya Gita yaitu E001. Dan Gita menggunakan currency-nya IDR. Lalu akan tampil seperti ini. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk data card list employee lainnya seperti yang dilakukan. Selanjutnya, ini data karyawan yang sudah diinput pada software ABSS Premier. Kemudian, pencatatan saldo awal akun. Berikut langkah-langkah untuk mengisi saldo awal neraca saldo. Pada menu bar, pilih menu setup, pilih balance, kemudian account opening balance. Masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Nominal akun exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Premier dengan klik tombol calculate now. Setelah itu akan tampil kotak dialog convert exchange account opening balance, kemudian klik tombol OK. Hasil dari pengisian saldo awal pada kotak dialog account opening balance sebagai berikut. Selanjutnya, pencatatan saldo piutang. Pilih menu setup, pilih balance, kemudian pilih customer balance, pilih jenis currency sesuaikan dengan data customer-nya, contohnya USD. Pilih customer yang dibuatkan saldo piutang, contoh Lisa, klik tombol add cell, isikan data saldo piutang yang ada, lanjutkan untuk mengisi saldo piutang berikutnya hingga tampil pesan seperti ini.
Jika sudah menampilkan congratulations, maka ini datanya sudah balance. Berikut hasil data saldo piutang yang sudah diinput pada software ABSS. Selanjutnya pencatatan saldo hutang. Pilih menu setup, pilih balance, kemudian pilih supplier balance, pilih jenis currency sesuai dengan data suppliernya, contoh IDR, pilih supplier yang dibuatkan saldo hutangnya, contoh Toko Kenko, klik tombol add purchase, isi data-data saldo hutang seperti ini. Lanjutkan untuk mengisi saldo hutang berikut hingga tampil pesan seperti di bawah ini. Kemudian berikut hasil saldo hutang yang sudah diinput pada software ABSS. Kemudian pencatatan persediaan barang. Yang pertama kita setup item list dengan cara pilih model inventory, item list, kemudian new. Isikan data pada tab profile, buying details, dan selling details. Seperti tab profile seperti ini, tab buying detailsnya seperti ini, dan tab selling detailsnya seperti ini. Kemudian jika sudah diinput semua akan tampilkan seperti ini. Selanjutnya yang kedua opening balance untuk persediaan. Pada command center pilih inventory, lalu pilih count inventory, akan ditampilkan kotak dialog count inventory, ketikkan jumlah setiap barang pada kolom count. Selanjutnya klik tombol adjust inventory. Tampil kotak dialog default expand account, pilihan ini bisa dikosongkan, setelah itu klik continue. Kemudian isikan data transaksi adjust inventory seperti tabel dan harga pokok barang per unit di kolom unit beserta pilihan akun persediaan pada kolom account. Lalu jika ingin melihat jurnalnya, tekan CTRL untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput. Selanjutnya pilih OK. Transaksi yang pertama adalah kas masuk. Transaksi ini untuk pengisian kas IDR. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu account, kemudian pilih transfer money, isi data sesuai dengan dokumen, lalu record. Transaksi berikutnya adalah bukti kas keluar. Transaksi ini untuk membayar gaji karyawan. Langkah-langkahnya adalah pilih menu account, lalu record journal entry, isi data pembayaran seperti pada gambar, tekan Ctrl plus R untuk melihat data jurnal transaksi tersebut, kemudian record. Transaksi yang ketiga adalah penjualan kredit mata uang tunai. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih modul sales, kemudian enter sales, pilih ke menu invoice, unchecklist text inclusive, kemudian ubah layout menjadi item, lalu ubah data pada kolom termin. Kemudian pada payment is due-nya diganti dengan in a given of day, discount days-nya diganti dengan 10, balance due day-nya diganti dengan 30, diskonnya adalah 2%. Input data transaksi sesuai dengan bukti transaksi, kemudian di-record. Transaksi yang keempat adalah penjualan kredit mata uang USD. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pilih modul sales, kemudian enter sales, pilih ke menu invoice, berikutnya unchecklist text inclusive, ubah layout menjadi item, ubah data kolom pada termin, input data penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian klik tombol record. Jika untuk melihat transaksi, maka pilih modul sales, kemudian transaction journal, pilih sales, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolomnya. Transaksi yang kelima adalah penjualan tunai mata uang rupiah. Langkah-langkah sebagai berikut. Pilih modul sales, lalu klik enter sales, kemudian pilih ke menu invoice, unchecklist text inclusive, ubah layout menjadi item,
pilih termin menjadi COD, input data penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Jika sudah terisi semua, klik record. Transaksi ke-6 adalah retur penjualan mata uang rupiah. Langkah-langkahnya adalah pilih modul sales, enter sales, kemudian pilih ke menu invoice, unchecklist text inclusive, ubah layout menjadi item, ubah customer sesuai dengan nama customer pada bukti dokumen. Pilih terminnya diubah menjadi COD. Isikan data transaksi purchase atau menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus. Kemudian ubah kalimat pada jurnal memo dengan sales retur pada customer yang ingin mereturnya. Jika sudah terisi, klik record maka akan selesai. Kemudian pada jendela Command Center, pilih modul sales, kemudian pilih sales register, lalu pilih tab return and credits, maka akan tampil data yang diretur. Kemudian klik to apply sale untuk mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat pada aplikasi ABSS. Isi data nominal sesuai dengan data retur yang ada pada bukti transaksi. Kemudian klik pada kolom amount, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis, jumlah saldo dari proses retur yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian klik record untuk merecord transaksi yang sudah kita input. Transaksi ke-9 adalah transaksi pembelian kredit mata uang rupiah. Langkah-langkahnya, pilih modul purchase, kemudian enter purchase. Berikutnya adalah pilih menu bill, unchecklist text inclusive, ubah data pada kolom termin menjadi in a given of the days. Diskon days-nya 10 hari, balance due days-nya 30, diskonnya adalah 2%. Berikutnya, ubah tampilan layout menjadi item, masukkan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi, pastikan rate yang digunakan adalah IDR. Pilih kategori menjadi A. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara yang pertama, pilih modul purchase, pilih transaction journal, pilih tab purchase, kemudian periode tanggal transaksi yang sudah kita diinput pada kolom date from dan kolom to. Transaksi ke-10 adalah transaksi retur pembelian kredit mata uang rupiah. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, pilih modul purchase, kemudian enter purchase, pilih menu bill, pilih layout menjadi item, ubah unchecklist text inclusive, kemudian pilih nama supplier, kemudian buatlah faktur retur terlebih dahulu dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan menggunakan tanda minus. Isi data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian klik tombol record. Pada menu purchase, pilih purchase register. Lalu pada tab returs dan debit, klik tombol retur receive refund. Lakukan pengisian data pada kotak dialog returs dan debit. Kemudian klik tombol record. Yang berikutnya adalah transaksi ke-11, transaksi pembelian kredit mata uang SGD. Langkah-langkahnya adalah pilih menu purchase, enter purchase, pilih menu bill, unchecklist text inclusive, ubah data pada kolom termin, payment is due-nya adalah in a given of the days, diskon days-nya 10, balance due days-nya 30, diskonnya seperti biasa adalah 2%. Lalu ubah tampilan layout menjadi item, masukkan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi, pastikan rate yang digunakan adalah SGD,
Pilih kategori menjadi A. Transaksi ke-12 adalah transaksi pembelian tunai mata uang rupiah. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pilih modul purchase, enter purchase, pilih bill, and checklist text inclusive, ubah data pada kolom menjadi COD, ubah tampilan layout menjadi item, masukkan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi, pastikan rate yang digunakan adalah IDR. Pilih kategori menjadi A. Transaksi yang ke-13 adalah pembelian tunai mata uang SGD. Langkah-langkahnya, yang pertama, pilih modul purchase, enter purchase, kemudian pilih menu bill, unchecklist text inclusive, ubah data pada kolom COD. Lalu, ubah tampilan layout menjadi item, masukkan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Pastikan rate yang digunakan adalah SGD. Pilih kategori menjadi A. Transaksi 14, retur pembelian mata uang tunai SGD. Langkah-langkahnya yang pertama, pilih modul purchase, enter purchase, kemudian pilih menu bill, pilih layout, ubah layout menjadi item, unchecklist text inclusive, pilih nama supplier, buatlah retur terlebih dahulu. Caranya, menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus. Isi data purchase sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Klik tombol record. Pada menu purchase, pilih purchase register. Lalu, pada tab returns dan debits, klik tombol receive refund. Lakukan pengisian data pada kotak dialog. Kemudian klik record. Transaksi 15 adalah transaksi pembayaran hutang mata uang SGD. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih modul purchase, kemudian pilih pay bills, pilih nama supplier, lalu pilih jenis account yang sudah ditentukan. Kemudian isi nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom. Kemudian klik pada kolom amount, maka akan menampilkan nominal secara otomatis. Lalu tekan CTR+R untuk melihat hasil jurnal transaksi tersebut. Klik tombol record. Kemudian ada transaksi pembayaran hutang mata uang rupiah. Pada tanggal 25 Januari 2022, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada toko Kenko sebesar 9 juta rupiah menggunakan Bank Indonesia Rupiah. Langkah-langkah penginputannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih modul purchase atau pay bills. Kemudian, pilih nama supplier, lalu pilih jenis account sesuai yang ditentukan. Kemudian, isi nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied. Pada kolom amount, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian, tekan tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Lalu, tekan CTRL+R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Dan yang terakhir, klik tombol record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, dapat dilihat dengan cara yang pertama, pilih modul purchase, lalu ke transaksi jurnal, lalu pilih tab disbursement, kemudian sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date, from, dan kolom TO. Transaksi pembayaran piutang mata uang rupiah. Pada tanggal 23 Januari 2022, perusahaan menerima pembayaran piutang dari ROS atas nomor invoice 004 sebesar Rp2.500.000 menggunakan Bank Indonesia Rupiah. Langkah-langkah penginputannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih modul sales, lalu ke receive payment, kemudian pilih nama customer, lalu input data transaksi pelunasan piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian isikan nominal pembayaran pada kolom amount apply sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu sekitar Rp2.500.000. Klik pada kolom amount,
maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian, tekan tombol Tab pada keyboard agar kolom of out balance menjadi 0. Dan yang terakhir, klik tombol Record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara: yang pertama, pilih modul Sales, lalu ke Transactional Journal, kemudian pilih tab Receive, dan yang terakhir sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom Date From dan kolom TO. Pembayaran piutang mata uang Singapura Dollars. Pada tanggal 25 Januari 2022, perusahaan menerima pembayaran piutang dari Ibu Jenny atas nomor invoice 002 sebesar $50 Singapura menggunakan Bank Singapura Dollars. Langkah-langkah penginputannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih modul Sales, Receive Payments, kemudian pilih nama supplier, kemudian pilih jenis account sesuai yang ditentukan, lalu isi nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom Amount Applied, lalu klik pada kolom Amount, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol Tab pada keyboard agar kolom Out of Balance menjadi 0. Lalu tekan Ctrl+R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Dan yang terakhir, klik tombol Record. Penjualan untuk jenis servis mata uang Indonesia Rupiah. Jisoo meminta fotokopi Amer untuk memfotokopi buku pelajarannya sebanyak 400 lembar dengan harga Rp250.000 menggunakan konsep COD. Langkah-langkah penginputannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih modul Sales, lalu Enter Sales, lalu ubah layout menjadi Service, lalu pilih ke menu Invoice, kemudian checklist Tax Inclusive, lalu pilih Term menjadi COD, kemudian input data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi, dan yang terakhir, klik tombol Record. Transaksi Adjust Inventory. Pada tanggal 31 Januari 2020, fotokopi Amer melakukan proses Adjust Inventory untuk mencatat persediaan yang hilang saat melakukan pengecekan stok persediaan, yaitu A001 sebanyak 2 dengan unit cost yang tidak diketahui nominalnya. Langkah-langkah penginputannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada Command Center, pilih modul Inventory, lalu ke Adjust Inventory, kemudian isi data penyesuaian persediaan sesuai dengan bukti transaksi. Selanjutnya kita ke laporan keuangan perusahaan. Yang pertama kita ke menu Analysis untuk mencari Profit and Loss Accrual-nya. Pilih tampilan Profit and Loss untuk transaksi periode Januari 2022. Kemudian akan tampil seperti ini. Selanjutnya, Account Transaction Accrual. Klik menu Report, pilih Account Transaction, kemudian klik tombol Customs. Pada kotak dialog Report Cash Commission General Journal, tentukan periode tanggal pada Transaction Date From, ketik bulan Januari, tanggal 1 Januari 2022, dan untuk ke 31 Desember 2022. Kemudian klik tombol Display, lalu dia akan menampilkan report display-nya seperti ini. Yang ketiga, Standard Balance Sheet. Klik Report, pilih Standard Balance Sheet, kemudian klik tombol Custom, select Period January, klik Display, dan dia akan menampilkan seperti ini. Lalu Cash Disbursement, klik menu Report, pilih
cash disbursement, kemudian klik tombol custom, select periode Januari 2022, klik display, dia akan menampilkan seperti ini. Yang terakhir cash receipt, klik menu report, pilih cash receipt, kemudian klik tombol custom, lalu select periode Januari 2022, klik tombol display seperti ini, lalu dia akan menampilkan jurnalnya.